Bab ke-6, Penggolakan. Setelah 300 tahun pertama sejarah Islam, umat muslim pasti telah yakin bahwa kemenangan puncak Islam di dunia sudah dekat. Pada masa itu, Islam menyebar dengan cepat di seluruh Timur Tengah, Afrika Utara, dan Persia. Pasukan Islam mengetuk pintu Perancis dan India. Saat ekspansi militer berhenti, dimulailah ekspansi intelektual dan ilmu pengetahuan hingga batas-batas baru yang belum pernah terlihat. Bahkan secara ekonomi, Islam memimpin dunia ketika Baghdad menjadi pusat kekuatan politik dan ekonomi dengan bank yang memiliki banyak cabang sampai Tiongkok. Tampak jelas bahwa sepertinya Islam takdir kaum menyebar ke setiap sudut bumi melalui pasukan, buku, dan uang. Akan tetapi takdir itu tak terjadi. 900 Masehi menandai awal pergolakan beberapa ratus tahun bagi dunia Islam yang takkan berakhir hingga masa kemasan kerajaan otonom pada 1500-an. Dari abad ke-10 hingga ke-13, dunia Islam hampir selalu mendapatkan serangan Syiah. Pasukan salib Eropa, gerombolan Mongol silih berganti melakukan teror di tanah Islam. Ini menyebabkan sebagian orang pada 1200-an percaya bahwa akhir zaman sudah dekat, bukan karena kejayaan Islam, melainkan karena kehancurannya. Ismailiyah. Sejak awal pertumbuhan, Syiah mendasarkan diri pada gagasan sebagai alternatif bagi Khalifah Sunni arus utama. Mereka berpendapat kepemimpinan dunia Islam itu milik para imam yang memiliki hubungan khusus dengan Tuhan, bukan orang awam yang kebetulan berasal dari Bani Umayyah atau Abbasiyah. Saat Syiah sendiri terpecah dalam banyak sekte, berbagai gagasan dengan cara mengembalikan imamah pun berkembang. Kelompok 12 imam yang terbesar sepertinya tak memilih kegiatan politik. Dalam pandangan mereka, karena imam ke-12 menghilang, tak ada pemerintahan Islam yang sah dapat hidup tanpanya. Bagi mereka, inilah saat untuk menunggu dengan sabar hingga ia kembali dan membuka peradaban pada akhir zaman. Dikenal dengan nama Qaramita, kelompok Ismaili ini menyerang Suriah pada 903 Masehi. Saat itu mereka merebut Damaskus dan mengalahkan pasukan Abbasiyah yang dikirimi untuk menaklukkan serangan. Tetapi kendali mereka atas Suriah hanya berumur pendek dan dipaksa mundur ke Gurun Arab 2 tahun kemudian. Sejak 905 Masehi, kaum Qaramita mengambil pendekatan baru untuk mengembalikan revolusi Ismailiyah. Alih-alih mencari daerah taklukan dan mendirikan pemerintahan baru, mereka menolak Abbasiyah dari basis mereka di Bahrian untuk mencapai tujuan politiknya. Pada 906, mereka membantai 20.000 jemaah haji yang sedang menuju ke Mekah. Pertengahan 1920-an, kota-kota di Irak seperti Basra dan Kufa disesaki kaum Qaramita. Bahkan Baghdad sendiri hampir direbut penyerbu Baduy. Penyerangan yang melanggar kepatutan ini mencapai puncaknya pada 982 Masehi saat kaum Qaramita menyerbu Mekah, membantai penduduknya dan mencuri Hajar Aswad dari Ka'bah, lalu memindahkannya ke Bahrain sampai 952 Masehi. Secara religius, kaum Qaramita adalah ekstremisi yang memasukkan gagasan wahyu fanatik dan keyakinan religius pra-Islam dalam pandangan dunianya. Pengunjung ke Bahrain menceritakan bahwa di daerah asal kaum Qaramita mereka tak menemukan satu masjid pun atau bahkan orang sholat. Kaum Qaramita menolak Mekah sebagai tempat suci dan haji sebagai anti-Islam, sehingga mereka menyerang jemaah haji dan kota Mekah. Tak heran jika kelompok ortodoks Islam tradisional bahkan tak menganggap kaum Qaramita sebagai muslim. Perbedaan keyakinan dan tindakan antara kaum Qaramita dan Islam secara umum setidaknya terlalu mencolok. Toh meskipun terlalu merajalela, kaum Qaramita tak pernah menjadi ancaman nyata bagi penguasa. Metode mereka terlalu ekstrim untuk diterima dunia Islam dan keyakinan mereka terlalu berlawanan. Ancaman nyata bagi Sunni malah datang dari daerah Maghribi, tempat gerakan Ismaili lain bangkit didukung suku Barbar dan menjadi kekuatan regional. Fatmiyah, pendakwah Islamiyah relatif sukses di Afrika Utara. Di sana mereka mampu mengeksploitasi ketegasan tradisional antara suku Barbar dari Sahara dan suku Arab dari kota-kota pantai untuk keuntungan mereka. Pada 909 Masehi, kelompok Ismailiyah ini menyatakan kemunculan kembali seorang imam keturunan Ismail. Ia bernama Ubaidillah tetapi mengambil gelar Al-Mahdi, berarti yang mendapat petunjuk atau penyelamat. Asal-usul Ubaidillah tidaklah jelas. Ia mengklaim dirinya sebagai keturunan Ismail. Dengan demikian, juga dari Ali dan Fatimah istrinya. Ini mengarah pada nama dinasti yang didirikannya, Fatmiyah. Fatmiyah takkan puas hanya menjadi duri di pinggir dunia Sunni seperti Qaramita. Mereka yakin punya tugas untuk mengambil alih kekuasaan secara menyeluruh dan menegakkan kekhalifahan Ismailiyah melalui Ubaidillah. Ia pun mendeklarasikan diri sebagai khalifah pada 909 Masehi dan langsung menantang otoritas Abbasiyah atas kaum muslimin di seluruh dunia. Dari daerah basisnya di Tunisia sekarang, lingkup pengaruh mereka meluas dengan cepat, menaklukkan silsilah bergerak ke timur menuju Mesir dan menjadikan Afrika Utara bagian barat di bawah kendali mereka menjelang 930-an. Setelah meninggalnya Ubaidillah pada 934 Masehi,
prajurit budak dari tanah Turki, menyebabkan turunnya kekuatan khalifah. Fatimiyah mengarahkan sekitar 100.000 tentara untuk melawan Yazidiyah di Mesir dan mengalahkan dengan mudah. Pemerintahan Sunda di Mesir runtuh di hadapan pasukan Fatimiyah merampok. Fatimiyah yang menang kemudian mendirikan kota baru, Al-Qairo atau Kairo, di sepanjang tepi Sungai Nil sebagai ibu kota. Sekarang mereka bukan lagi gangguan gurun, melainkan negara terkuat di dunia Islam. Dengan terjadinya kekacauan di Suriah, Irak, dan Persia, Fatimiyah mungkin saja melanjutkan serangan ke timur sampai Baghdad, menggulingkan khalifah dan menjadikan diri mereka penguasa seluruh dunia Islam. Akan tetapi hal ini tak terjadi karena Fatimiyah harus menangani ancaman Bizantium di Suriah dan ironisnya serangan sekutu sealiran, Koromita dan Bahrain. Mereka menganggap Fatimiyah tak se-ekstrim keyakinan Ismailiyah. Maka ibu kota kekhalifahan terhindar dari penaklukan Fatimiyah dan kelompok Sunni mendapatkan waktu untuk memulihkan diri dan membangun institut politik serta militer di bawah dinasti Seljuk dari Turki abad ke-11. Fatimiyah harus puas dengan Afrika Utara, Mesir, kota suci Mekah dan Madinah serta bagian Suriah dan Palestina. Namun semangat revolusioner mereka terus berkobar dengan hasil membuat semua daerah Kaukasus menjadi tanah Syiah Ismailiyah murni. Universitas Al-Azhar didirikan di Kairo pada 970 Masehi untuk menyebarkan keyakinan Ismailiyah di kalangan mayoritas Sunni di Mesir. Muslim Sunni, Kristen, dan Yahudi mengalami masa-masa penyiksaan hebat atau kebebasan yang layak tergantung pada siapa khalifah yang berkuasa. Tanpa dasar hukum dan intelektualitas yang kuat, Fatimiyah dan keyakinannya tak pernah menarik bagi rakyat. Aliran Ismailiyah dituntut menjadi milik elit politik, sementara penduduk Mesir, Suriah, dan Afrika Utara tetap kukuh menjadi Muslim Sunni. Tanpa dukungan luas dan terhambat oleh perubahan kebijakan radikal setiap suksesi, kekuasaan Fatimiyah lambat laun menurun selama abad ke-11 dan ke-12. Akhirnya mereka disingkirkan Saladin dalam perang salib. Konflik lain yang membawa bencana bagi dunia Islam. Perang salib. Mungkin tak ada konflik dalam sejarah Barat dan Islam yang begitu penuh emosi seperti perang salib. Konflik itu sendiri berkisar di kota Yerusalem, tempat suci bagi Yahudi, Kristen, dan Islam. Bagi orang Kristen, disinilah Yesus berdakwah, disalib, dan bangkit kembali. Bagi orang Islam, kesuciannya bersumber dari keyakinan bahwa Nabi Muhammad menerima mukjizat berpergian dari Mekah ke Yerusalem dalam satu malam. Kemudian dari Yerusalem naik ke surga untuk berbicara dengan Tuhan. Selama perang salib, kenangan akan kejadian tersebut ribuan kali dibangkitkan kembali oleh para raja, sultan, jenderal, pendeta, dan imam untuk mengumpulkan orang-orang beriman di kedua pihak guna merebut kota ini. Dimulai pada 1095 Masehi, terjadilah 200 tahun konflik yang akan mengubah Eropa Kristen dan dunia Muslim secara fundamental. Pendorong perang salib dimulai jauh dari Yerusalem di Asia Tenggara. Di sana orang Turki telah hidup selama ribuan tahun sebagai masyarakat suku nomaden yang ditakuti karena ketangguhannya dalam pertempuran. Dinasti Abbasiyah memanfaatkannya keterampilan orang Turki dalam peperangan dengan merengkut jenderal-jenderal dari Asia Tengah untuk mengabdi dalam kekuatan militer sejak awal abad ke-9. Migrasi massal orang Turki segera terjadi begitu suku-suku tersebut keluar dari Asia Tengah dan masuk ke dunia Islam. Seljuk mendirikan negara stabil yang membentang dari Suriah ke Asia Tengah. Pada 1071 Masehi, Seljuk memenangi pertempuran penting melawan Bizantium di Anatolia Timur. Pertempuran Menzikar membuat Bizantium tak mampu lagi mempertahankan Anatolia secara utuh. Pada tahun-tahun berikutnya, setelah pertempuran itu, sedikit demi sedikit Seljuk berekspansi ke barat di seluruh Suria. Kaisar Bizantium, Alexios, menyadari pihaknya tak mampu memerangi Turki sendirian. Dia mengirimkan permohonan kepada Paus Urban II di Roma untuk meminta bantuan berupa pasukan ekspedisi yang bisa membantunya membalikan keadaan dan memperoleh kembali daerah-daerah yang lepas sejak pertempuran Menzikar. Atas nama Kristus, Paus Urban memanfaatkan kesempatan ini untuk mengarahkan pasukan Kristen ke Eropa yang berjumlah hingga puluhan ribu orang. Kota-kota utama Suriah adalah Damaskus, Aleppo, Antioch, dan Mosul. Semuanya terpecah dan MMI-nya terlibat dalam perang Tantambi sepanjang 1090-an. Penguasa Yagisnya memohon bantuan dari saudara seimannya di Turki untuk melawan pasukan perang salib yang mengepung, tetapi ia tak mendapat respon apapun. Begitu pasukan perang salib merebut kota, seluruh penduduk dibunuh. Pembantaian Antioch dan kota-kota lain sepanjang jalan ke Yerusalem menghadirkan teror bagi wilayah sekitarnya. Para emir muslim berusaha keras menghindari konflik dengan pasukan perang salib. Begitu mereka paham targetnya adalah Yerusalem, banyak yang memutuskan untuk memberi makan dan senjata, serta membantu mengamankan perjalanan daripada memerangi mereka.
Secara ekonomi, perang salib menandai dimulainya ikatan baru antara timur dan barat. Pelaut paling berani di Eropa abad pertengahan berasal dari kota negara Italia. Saat pasukan perang salib pertama berangkat ke pantai Suriah pada akhir 1090-an menuju Yerusalem, kapal-kapal pedagang Italia membayangi mereka di Mediterania. Begitu kerajaan perang salib berdiri dan terkonsolidasikan, kota negara Italia seperti Genoa dan Venesia secara teratur mengirim armada pedagang ke tanah suci. Perdagangan barang-barang yang tadinya jauh dan tak terjangkau kini menjadi pemandangan umum. Hasilnya peluang mampu memasukkan kekayaan dan kesemenanjung Italia dan ke tangan para keluarga pedagang di kota-kota utama. Kekayaan dan pengetahuan yang didapat dari penerjemahan karya ilmiah Islam nantinya akan mendorong Renaissance pada abad ke-14. Selanjutnya, kekayaan dan kekuasaan yang didapatkan membuat negara kota menjadi lawan berat bagi kekaisaran Ottoman pada abad ke-15 dan ke-16. Pembebasan Yerusalem, Saladin sepertinya tak tertarik pada politik dan perang. Dibesarkan di Damaskus, ia mendalami ilmu pengetahuan Islam di bawah bimbingan beberapa ulama terbesar masa itu. Ia seorang Sunni yang teguh mengikuti mazhab fikih Syafi'i dan mazhab teologi Asy'ari. Bahkan ia tampak lebih tertarik hidup dalam keilmuan dan agama daripada pemerintahan. Tetapi desakan pamannya untuk mengikuti ekspedisi ke Mesir telah mengubah takdir Saladin muda. Saat ia mewarisi jabatan sang paman sebagai wazir Mesir pada 1169 Masehi, kecenderungan keagamaannya saat mempengaruhi kebijakan yang diambil. Kerajaan Fatimiyah yang melenceng dan menjadi duri dalam daging bagi Sunni selama berabad-abad secara resmi dihapuskan pada masa kekuasaan Saladin. Universitas Al-Azhar yang pernah menjadi kubu propaganda Ismailiyah diubah menjadi sekolah Sunni tradisional dan bertahan hingga sekarang. Masyarakat umum Mesir yang tak pernah memeluk Syiah sepenuhnya menyambut gembira reformasi Saladin dan menjalin hubungan lebih baik dengan Suriah. Kerajaan perang salib Yerusalem kini dikelilingi negara Islam yang kuat dan bersatu di bawah kekuasaan pemimpin yang yakin bahwa tugas suci membebaskan kota tersebut. Masalah semakin parah karena persatuan pasukan perang salib berada di titik rendah. Meskipun demikian, Saladin tak berhasrat untuk berperang. Ia menandatangani perjanjian perdamaian dengan kerajaan Yerusalem saat mengamankan wilayahnya dari ancaman eksternal dan internal. Masalah terbesarnya mungkin perkumpulan rahasia yang dikenal dengan Hashashin, di barat namanya menjadi Assassin. Kelompok ekstremis Ismailiyah yang menilai Fatimiyah telah gagal menjalankan revolusi Syiah seperti yang dijanjikan. Daerah kekuasaan Saladin berkembang menjadi dinasti Ayyubiyah setelah ia meninggal. Keturunannya terus memimpin Suriah dan Mesir selama beberapa dekade. Bahkan saat lebih banyak pasukan perang salib mendarat di pantai mencoba mendapatkan Yerusalem kembali. Perang salib berlangsung lebih dari 100 tahun setelah pembebasan Yerusalem, tetapi tak pernah menjadi ancaman utama bagi dunia Islam atau kendalinya atas tanah suci. Malahan timbul ancaman baru yang melebihi perang salib dalam hal ukuran dan luasan wilayah. Hanya 20 tahun setelah pembebasan Yerusalem oleh Saladin, seorang panglima militer bernama Genghis Khan mampu menyatukan berbagai suku Mongol di utara Tiongkok menjadi satu negara dengan tujuan ekspansi militer terus-menerus. Walaupun Genghis Khan berada jauh 5.000 km dari jantung dunia Islam, ekspansi yang dilakukannya akan segera mengancam seluruh eksistensi Islam sebagai kekuatan politik. Bangsa Mongol, ironisnya invasi Mongol terjadi saat dunia Islam sepertinya sedang bangkit kembali. Fatimiyah tak ada lagi dan pro-polisi Syiah radikal hanya terjadi di kantong-kantong kecil oleh Presiden Suriah. Pasukan Kristen masih menguasai beberapa wilayah pantai di Suriah dan Palestina, tetapi bukan ancaman besar bagi kesucian tanah suci. Negara Islam yang berbatasan dengan kekaisaran Mongol adalah kerajaan Khwarazmian. Kerajaan ini terdiri atas sisa-sisa wilayah sejak matinya kerajaan Seljuk dan menyatukan sebagian besar Persia di bawah kekuasaan Shah Muhammad. Leluhurnya orang Turki tetapi dibesarkan dalam budaya istana Persia. Selama masa kekuasaannya sejak pertengahan abad ke-10, Kekhalifahan Abbasiyah sudah tak berdaya, mulai lebih banyak menggunakan otoritas langsung. Khalifah Al-Nasir adalah orang Abbasiyah pertama yang memimpin pasukan keluarga di Baghdad abad itu. Ia mengonsolidasikan sebagian besar Irak dan Persia di bawah kekuasaannya. Shah Muhammad tak bersedia menerima khalifah dengan tangan terbuka karena ia sendiri sedang mengembangkan pengaruhnya di seluruh dunia Islam. Sementara itu, keturunan dinasti Ayyubiyah Saladin digulingkan oleh tentara budaknya sendiri yang dikenal dengan sebutan Mamluk dan mendirikan Kesultanan Mamluk di Mesir. Sekali lagi, dunia Islam yang terpecah dan lemah menghadapi invasi dari tanah asing dan sekali lagi bencana akan terjadi. Mongol pun menyapu Persia. Di sana mereka menyerang Hashashin habis-habisan. Benteng Alamut
yang sekian lama tak bisa ditaklukkan Sunni dihancurkan Hulagu pada 1256 Masehi. Sebelum Sunni sempat bersorak-sorai atas keruntuhan Hasin, Hulagu sudah mengarahkan pandangan ke Baghdad yang menjadi ibu kota kekhalifahan sejak 750 Masehi. Penaklukan Baghdad menjadi salah satu peristiwa paling menghancurkan dalam sejarah Islam. Seperti biasa, pembantaian segera mengikuti kejatuhan kota Baghdad. Seluruh penduduk Muslim dengan perkiraan berjumlah antara 200.000 dan 1 juta orang terbunuh. Hanya bagian kota berpenduduk Kristen yang disisakan. Sepertinya tak ada yang akan bisa menghentikan Mongol bergerak ke selatan menuju Mesir, menghancurkannya peradaban Islam di sana dan menghapus Islam dari muka bumi secepat kebangkitannya 600 tahun yang lalu. Akan tetapi itu tak terjadi. Kesultanan Mamluk mudah menahan laju Mongol di utara Palestina pada 1260 Masehi. Sultan Baibar memimpin pasukan Mamluk dalam pertempuran yang sudah ditetapkan. Di sana ia menggunakan taktik kavaleri ala Mongol dan membuat Mongol mengalami kekalahan pertama sejak mereka tiba di tanah Islam. Kemenangan ini sangat berarti bagi Mesir dan mungkin bagi Islam sendiri, menyelamatkan mereka dari kekejamahan Mongol. Invasi lebih lanjut juga sia-sia, terutama sejak seorang khan Mongol di Rusia baru masuk ke agama Islam dan bersekutu dengan Mamluk untuk melawan Hulagu. Para ahli teologi Muslim bangkit memerangi pikiran tersebut dipimpin Ibnu Taimiyah. Ia berpendapat tak ada yang salah dalam Islam. Menurut dia, masalahnya umat Islam telah menyimpang dari amalan yang benar dan bencana Mongol ini akibat orang Islam tersesat. Mirip dengan Al-Ghazali 200 tahun sebelumnya, ia mencoba membersihkan Islam dari apa yang dianggap inovasi yang berlawanan dengan sunnah Nabi. Walaupun Sufi, ia mencela filsafat mistik yang berlebihan pada beberapa cabang Sufi dan meyakini akhirnya mereka akan berujung pada politeisme. Pada saat yang sama, ia menolak legitimasi para pemimpin Muslim yang tidak menegakkan hukum Islam dan bertindak tanduk dengan cara Islam. Ini membawanya pada konflik tak terelakkan dengan penguasa Mamluk dan Mongol sekaligus, membuat ia berkali-kali ditahan dan akhirnya meninggal di benteng kota Damaskus. Gagasannya membantu menimbulkan harapan bagi banyak orang di dunia Islam bahwa jika mengikuti ajaran Islam yang murni dan tak diubah, mereka bisa sekali lagi bangkit menjadi penguasa dunia. Peradaban Islam bahkan akan mengalami kelahiran kembali, tetapi tidak di tanah Islam antara Sungai Nil dan Oxus. Malahan, kelahiran kembali dimulai di perbatasan